Lampung. Lari ke pantai, lari, cepat, selamatkan diri. Suatu hari, salah satu gunung di Tapanuli meletus dengan hebat. Aku tidak mau mati. Di mana anakku? Lari ke sini. Kalian bertiga, cepat ikuti aku. Aku menemukan rakit. Cepat ke sini. Ayo, cepatlah. Kita ikuti Kasih Lamponga. Cepat, lari. Ayo cepat. Ya, aku akan bergegas. Tunggu Kasih Lamponga, tapi rakit ini sangat kecil. Sudahlah, yang terpenting kita bisa pergi dari sini terlebih dahulu. Kalau kita tetap di sini, kita akan mati. Aku setuju dengan kata Kasih Lamponga. Aku ingin pergi dari sini. Aku tidak mau mati di sini. Ya sudah, ayo kita pergi dari sini. Akhirnya, mereka berempat pergi meninggalkan kampung halamannya. Aku tidak menyangka kita akan pergi dari tempat tinggal kita dengan cara yang seperti itu. Iya, benar. Aku kesal memikirkannya. Sudahlah, kita harus tetap tenang. Kita bisa selamat dari tempat itu pun adalah suatu hal yang bagus. Kita harus cepat-cepat menemukan pulau, kakak. Aku tidak mau terombang-ambing di lautan ini terus-menerus. Setelah kita menemukan pulau yang layak dihuni, kita akan singgah. Bersabarlah. Mereka adalah 4 bersaudara dari sebuah daerah kecil bernama daerah Tapanuli. Mereka bernama Ompung Silamponga, Ompung Silitonga, Ompung Silaitoa, dan Ompung Sintalangga. Aduh, hujan badai di tengah laut dengan kondisi yang seperti ini. Kalian bertiga, cepat berlindunglah di belakangku. Kamu berhati-hatilah. Selama badai menerjang, selama itu pula mereka bertahan hidup di tengah lautan. Terombang-ambing di antara sela derasnya ombak lautan. Kemudian lautan kembali tenang. Mereka kembali melanjutkan perjalanan siang dan malam, malam ke siang, hingga berhari-hari di atas buah rakit yang kecil itu. Kakak, kita sudah berhari-hari di atas rakit yang kecil ini tanpa makan. Kami lapar, Kak. Iya, benar. Aku juga lapar, Kak. Astaga, benar. Kita belum makan apapun sejak hari itu. Kakak hanya membawa roti. Kalian berhematlah. Sampai kapan, Kak, kita bisa bertahan di kondisi yang seperti ini? Kita harus bisa menemukan pulau secepatnya. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak mau mati di sini, Kakak. Silaitoa, bersabarlah. Kakak yakin sebentar lagi kita akan segera menemukan pulau yang layak dihuni. Kalau kamu masih lapar, ambil saja bagian makan kakak. Ompung Silamponga tak henti-hentinya menenangkan adik-adiknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Kakak, lihat, aku menemukan pulau. Iya kakak, aku juga melihatnya. Ayo kita ke sana kakak. Sudah tidak tahan terombang-ambing di lautan ini kakak. Ayo kita ke sana. Ya kak, aku juga. Kalian semua tenanglah. Itu hanya pulau yang gersang. Kita tidak bisa hidup di sana. Kakak, kau ini kenapa sih? Aku sudah tidak tahan berada di lautan ini. Tenanglah, dengar apa kataku. Karena kelelahan berhari-hari, Ompung Silamponga terjatuh pingsan. Aduh, bagaimana ini? Sebentar lagi kita akan melewatkan pulau itu. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana? Sudahlah, kita tinggalkan saja Kasih Lamponga di lautan ini. Benar juga, aku sudah muak dengan ocehannya. Iya, aku setuju. Aku juga sudah pusing dan muak mendengar ocehannya yang selalu mengatur kita. Ayo. Ketiga adik Silamponga tidak mendengarkan apa yang Silamponga katakan. Mereka dengan tega membiarkan Silamponga terombang-ambing di lautan. Hari-hari berlalu, Silamponga yang tak sadarkan diri terombang-ambing sendirian di tengah lautan. Hingga akhirnya ia terdampar di suatu pulau. Aduh, kepalaku. Silitonga,
Si Letoa, si Talaga, kalian di mana? Apakah mereka ada di sekitaran pulau ini? Aku akan pergi mencari mereka sembari menyusuri pulau ini. Wah, ternyata di sekitaran sini banyak makanan juga. Walaupun mereka tumbuh liar, aku harap mereka tidak beracun. Si Lamponga pun pergi menyusuri pulau itu. Wah, ternyata pulau ini sangat luas. Lapung, lapung, lapung. Hah, ada asap. Kalau ada asap, berarti bukan hanya aku manusia satu-satunya di pulau ini. Aku akan menyusurinya. Itu dia, ada orang. Pak, tunggu. Iya, ada apa? Perkenalkan, Pak. Nama saya Ompong Si Lamponga. Saya terdampar ketika mencoba menyelamatkan diri dari letusan Gunung Merapi. Malangnya nasibmu. Di sekitaran sini ada pemukiman. Ayo, kamu ikutlah denganku. Akhirnya, Ompong Si Lamponga pun mengikuti orang itu. Ini dia pemukimannya. Rumah di pemukiman ini semuanya terbuat dari kayu, Pak. Apakah boleh kalau saya tinggal di sini dan juga membuat rumah dari kayu? Tentu saja, desa kami menyambutmu dengan hangat. Nanti kami akan membantumu membuat rumah. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya berjanji tidak akan membuat masalah dan membantu desa ini agar lebih berkembang. Warga desa di pulau itu pun benar-benar membantu si Lamponga membuatkannya rumah. Sebagai balasannya, si Lamponga senantiasa membantu mereka semua jika ada kesulitan. Akhirnya, rumahmu jadi juga. Pak, terima kasih banyak. Ini berkat bantuan Bapak serta warga desa. Terima kasih karena sudah mengizinkan saya tinggal di desa ini. Hahaha, memang sudah seharusnya kan kita saling menolong. Akhirnya si Lamponga pun tinggal di desa itu. Desa itu diberi nama Lampung atas usulan si Lamponga. Lampung berasal dari kata lapung yang berarti luas serta bercahaya. Sahabatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Ia pun menjadi sangat dekat dengan para warga sekitar. Ketika ada yang kesusahan, mereka akan saling senantiasa membantu. Si Lamponga pun mengusulkan sebuah nama untuk pulau ini, Lampung. Lampung diambil dari kata lapung yang berarti luas dan juga bercahaya. Karena pulau ini memanglah sangat luas dan juga para warganya yang sangat baik hingga sangat bercahaya dan berkilau di mata si Lampung.